Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fawaz Sabit Yasin, dan di video kali ini kita akan melihat fitur-fitur mikrotik atau package. Seperti yang ada di layar, router mikrotik memiliki banyak fitur yang mungkin bisa kita gunakan seperti wireless, hotspot, DHCP, dan lain-lain. Untuk melihat beberapa fitur yang dimiliki mikrotik, kalian bisa melihatnya di halaman awal karena eh, di Winbox itu ada di sistem, terus di package bisa bisa dilihat. Dan ini nggak cuma buat di Windows doang buat ngelihatnya. Untuk melihat fitur-fitur mikrotik juga bisa melalui Winbox dan Webfig, dan juga terminal melalui Telnet dan SSH. Nah, langsung aja kita coba di Winbox ya. Buka Winbox-nya, terus masuk ke router kalian. Di sini ada sistem, diklik, terus dicari package. Nah, di sini ada package, diklik aja. Di sini bakal terlihat ada eh, berbagai macam package ya. Di sini ada router OS MIPS B 6.49.2, ada Advanced Tools, DHCP, Hotspot, IP, MPLS, PPP, Routing, Security, System, dan Wireless. Nah, masing-masing package ini tuh ada di sini. Seperti misalkan DHCP, ini ada di sini. DHCP. Ada hotspot, di sini juga ada hotspot. Terus IP versi 6. IP versi 6 ada di sini ya. Di sini juga DHCP-nya juga sama. Nah, di sini ada routing, security, sistem, dan wireless. Nah, yang paling wajib dan nggak boleh diapa-apain itu adalah sistem. Ini sistem paling wajib, jangan diapa-apain. Karena sistem ya sistem, kalau diapa-apain, kalau di disable, di uninstall, itu bakal bisa merusak router sistemnya. Nah, terus kalau udah tahu apa apa itu package-package yang ada di sini, terus ini tuh bisa diapain, dan kenapa yang ini MPLS tuh ada tanda silang ya. Nah, yang MPLS ini ada silangnya karena kenapa? Karena sudah di disable, dan sisanya ini masih ke enable, makanya tidak ada tanda silang dan abu-abu seperti ini. Untuk cara ngedisable ataupun mengenable-nya, kita hanya perlu mengklik, lalu dipilih mau diapain. Tapi sebelum lanjut ke situ, kita akan mencoba melihat fitur-fitur mikrotik atau package-package mikrotik melalui telnet. Kita buka CMD, lalu lakukan telnet, telnet 192.168.20.1, masukkan eh, password. Kita disuruh bikin password, oke. Lalu masukkan sistem, package, print, lalu enter. Nah, di sini kita bisa melihat tadi sama ya, ada router OS MIPS B, sistem IP versi 6, wireless hotspot, dan MPLS itu masih disilang atau masih ada tanda X-nya. Lalu sama sama juga dengan putih atau melalui SSH, kita bisa coba putih. Masukkan portnya, port 22, pilih SSH, terus masukin IP dari router kalian 192.168.20.1, lalu di enter. Kita tunggu beberapa saat. Ini di accept saja, terus login as admin, di enter. Passwordnya 123, enter. Lalu masukkan komen yang sama, yaitu sistem, package, lalu print. Sistem package print, ingat ini komennya, catat ya, sistem package print.
Di sini juga sama, ada router OS MISP, sistem dan lain-lain, dan sama aja MPLS-nya masih disilang. Maupun kita coba di webfig, masukin aja langsung IP-nya. Ini kita ganti jadi 192.168.20.1, masukin passwordnya 123, login. Ini never aja. Nah, kalau di sini kita bisa ke webfig atau bisa sama di terminal. Tapi kita di webfig-nya aja, ke sistem, lalu cari package, package. Nah, ini dia package. Nah, di sini kita bisa lihat MPLS juga masih mati atau disable. Nah, eh, terus kita balik ke Mikrotik, lanjut ke yang tadi package MPLS tersilang ini. Kita bakal mengenable-nya, atau mencoba disable dulu. Oke, kita disable dulu. Kita akan mencoba untuk ngedisable hotspot. Nah, caranya gimana? Kita klik aja, terus kita disable. Nah, di sini ada bakal ada tulisan scheduled for disable. Ini artinya menunggu untuk di disable atau di nonaktifkan. Caranya kalau udah begini gimana? Setelah mendisable ada tulisan schedule, itu kita close dulu, lalu kita ke sistem, cari yang reboot. Karena kalau pengen meng-disable, enable, uninstall itu perlu di reboot dulu routernya. Kita langsung klik aja reboot. Yes. Kita tunggu dulu. Dia bakal muncul lagi. Ini nggak bisa ya. Kita kasih password 123. Lalu kita konekin. Kita menunggu sebentar. Mungkin agak lama. Sebentar. uh, Belum muncul lagi ya di winbox saya. Pencet refresh saja. Nah, kalau ini punya saya ini 20.1 dan versinya 49.2. Kita konekin aja. Lalu balik ke sistem, cek di package, hotspot sudah terdisable. Untuk uninstall sama saja caranya, dan enable juga sama. Dia cuma beda warnanya aja mungkin ya. Dia jadi abu-abu. Terus kita ke sistem, kita reboot routernya. Reboot ini cuman kayak nge-restart aja sih. Kita tunggu lagi. Kita refresh sampai muncul 192.168.20.1 dengan identity mikrotik versi 6.49.2 ya. Kita tunggu, ini masih belum muncul di winboxnya. Nah, ini baru ada. Kita konekin aja, dan hotspot udah balik lagi. Eh, dan itu kalau disable tuh nanti pas di sini hotspotnya bakal ngilang. Saya tadi lupa untuk coba untuk memperlihatkannya, tapi kalau pas hotspotnya di disable ataupun salah satu package yang di sini di disable, dia nggak bakal bisa difungsiin atau bakal hilang dari sini, dari si menunya. Kayak tadi hotspot itu kalau di disable bakal hilang, dan kalau MPLS di enable bakal ada di menu sini. eh Terus apalagi yang bisa dipelajari di sini? Kita bisa lihat ini tadi sudah mengecek ya. Di sini mengecek, mengenable, disable dan uninstall. Dan untuk yang menguninstall saya tidak praktekkan karena eh ya itu cuman di uninstall sama aja caranya. Cuman ribet di ngeinstallnya lagi ya. Untuk mengupgrade
paket Mikrotik, kita bisa ke website Mikrotik. Kita akan coba aja ya, karena kita sudah selesai di package ini. Kita akan coba ke website yang Mikrotik, mikro mikrotik.com. Nah, di enter. Lalu kalau udah di Mikrotik sini, kita pencet yang software. Nah, di software ini pertama kalau pengen me apa namanya downgrade atau upgrade router OS-nya, kita harus melihat versi dari router kita atau license-nya. Kita bisa lihat di sini level 4 atau bisa dilihat juga di resource. Di sini kita bisa lihat informasi-informasi dari si routernya, kayak arsitektur name MIPS-B, bordernya hub AC Lite, versinya 6.49.2 stable. Terus di sini CPU count, ada free HDD space-nya, masih ada 3003 MB, free memory. Kita oke aja. Kita balik ke tadi license. Sini license-nya level 4, dan kalau kita lihat di Google, lisensi untuk Mikrotik di sini kita bisa lihat ya. Sebentar. Nah, kalau di sini kita bisa lihat yang level 4 itu initial config supportnya 15 hari. Ininya yes yes unlimited. Terus buat PPOE tunnels, PPTP, L2TP, dan OVPN tunnelsnya cuma 200 maksimalnya. Untuk VLAN interface-nya unlimited, hotspot active usernya 200. Jadi kalau kalian punya pengen nyeting hotspot kantor, terus karyawan tuh misalkan ada 250 lah, anggap 250, kalian tuh nggak bisa pakai yang router Mikrotik license level 4, kalian harus pakai yang level 5. Kenapa? Karena dia hotspot active usernya cuma 200. Jadi kalau udah 200 orang yang connect ke router itu udah nggak bisa nerima lagi. Kalian harus pakai yang level 5. Nah, kalau untuk yang level 6 itu udah unlimited. Dan level level 4 ini cuman bisa nge-upgrade sebentar. Untuk router level 4 cuman bisa nge-upgrade di nah, sini kita bisa lihat ada versinya. Sebentar. Nah, di sini kita bisa lihat ada banyak versi. Untuk yang level 4 itu cuman bisa mengupgrade sampai, kalau nggak salah tuh cuman sampai 6 titik bla 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 gitu. Kalau udah 7 tuh udah nggak bisa. Koreksi I'm wrong ya. Setahu saya tuh cuman sampai versi 6 titik berapa itu masih bisa di level 4. Kalau udah 7 nggak bisa. Dan punya saya itu 6, eh, bisa kita lihat di sini 6.49.2 yang termasuk baru juga, dan udah banyak fitur-fitur yang lainnya. Untuk nge-upgrade-nya mungkin saya cuma akan ngebahas dari buku ini aja.
Pertama kalian bisa ke tempat mikrotiknya, terus ke tempat download, ke routers, cari versi terbarunya, terus pilih yang main package. Nah, terus kalau udah diapain, di download dulu. Habis di download, ditaruh di file kalian, bisa dipisah biar gampang nanti nyarinya. Terus kalau udah, buka apa namanya, mikrotik Winbox ya. Buka Windows kalian, terus pergi ke files di sini, ke files. Nah, di files ini kecilin aja. Di files nanti kalian bisa drag and drop. Drag and drop tuh kayak gimana sih? Drag and drop tuh kita buka file folder nih, file explorer, terus kita ke dokumen dan backup mikrotik. Nah, drag and drop itu seperti ini. Kita misalkan ini ya, atau ini deh. Ini kita pencet, diklik, ditahan ya. Terus di drag and drop. Dia bakal nge-copy. Nah, di sini ada router Fawaz by RSC. Gitu. Itu cara ngedrag and dropnya. Terus kalau udah di drag and drop, eh, langsung ke proses uploadnya. Nanti dia bakal mengupload si filenya ke router. Lalu kalau udah, langsung ke langsung ke check for update di package tadi. Pergi ke package, check for update, lalu download and install. Itu bisa dicek dulu. Kita ke sistem, terus ke package. Di sini ada check for update. Nah, di sininya nanti ada current atau yang baru. Habis itu nanti bisa di oke, nanti bisa di install. Yang barunya dipencet download dan install. Seperti yang ada di gambar satu ini. Yang dari 37 jadi ke 38. Lalu dia akan meminta uploadnya. Dia minta upload, di open, dan itu akan meminta untuk di reboot atau di restart. Lalu untuk downgrade, downgrade sama, kita mendownload paketnya dulu. Tadi tadi kan di sini versinya tuh udah di-upgrade jadi 38, dan sekarang pengen di downgrade lagi jadi ke 37. Filenya di-upload ke sini. Terus tunggu sampai uploadnya selesai. Lalu kita pencet upload. Oh, ini cara lainnya untuk mengupload. Lalu bisa dipilih di downgrade. Kalau tadi kan check for updates, di sini pencetnya downgrade. Lalu to downgrade, router need to be reboot. Apakah mau di reboot? Yes. Setelah router di restart, maka versi paket akan menurun ke versi yang dipilih. Seperti itu. Mungkin ini adalah video yang singkat. Jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyain, bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya akan menjawab sebisa mungkin. eh, dan jangan lupa untuk subscribe channel saya ya, Faus Abid Yasin. Di sini banyak video-video yang bisa kalian tonton. Ada English Project untuk mereview Legion 5 Pro, ada Decision, ada tutorial-tutorial mikrotik yang lain, atau mungkin ada video Peca Kuca, ada video percakapan saya dengan sahabat saya Davi. Dan kalian bisa melihat sisanya ada di channel saya. Bisa aja, bisa langsung di subscribe aja karena kalian lagi nonton video saya. Oke, mungkin segitu aja. Dan terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.